Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Muhammad Raihan. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan tentang dasar-dasar akuntansi. Baiklah, pada materi pertama kita akan masuk ke persamaan dasar akuntansi. Pertama, apa itu persamaan dasar akuntansi? Persamaan dasar akuntansi adalah perhitungan yang nantinya bisa memproyeksikan kekayaan, hutang, serta modal yang dimiliki perusahaan tersebut. Seperti yang kita ketahui, prinsip umum akuntansi yang kita ketahui adalah adanya keseimbangan atau balance antara sisi pemasukan dengan pengeluaran. Nantinya, persamaan dasar akuntansi tersebut digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan mengelola keuangan perusahaan. Persamaan dasar akuntansi juga memiliki prinsip atau yang disebut juga PDA, dan merupakan suatu konsep dasar yang harus dikenal oleh para ahli ekonomi atau calon akuntan. Setiap perusahaan pasti memiliki harta atau aset yang dikenal juga sebagai sarana melancarkan liabilitas, serta kewajiban beban yang harus dibayar. Prinsip persamaan dasar akuntansi secara matematis menghubungkan antara harta perusahaan dengan hutang serta modal. Bagian aset atau perusahaan termasuk dalam aktiva, sedangkan hutang dan modal termasuk dalam pasiva. Persamaan dasar akuntansi juga memiliki rumus, yaitu harta atau aktiva sama dengan hutang ditambah modal atau pasiva. Semakin besar hutang pada sisi pasiva, akan menyebabkan ketidakseimbangan pada sisi aktiva. Jika terjadi suatu transaksi yang tidak transparan atau tidak dilaporkan, nantinya juga akan terlihat dengan penghitungan prinsip persamaan dasar akuntansi tersebut. Persamaan dasar akuntansi juga memiliki beberapa manfaat, yaitu jadi sumber catatan yang nantinya bisa mempermudah proses pencatatan transaksi keuangan. Yang kedua, sebagai sarana untuk memeriksa besarnya saldo yang masuk maupun keluar dari rekening perusahaan. Berbeda dengan laporan-laporan keuangan yang menyediakan laporan terperinci, persamaan dasar akuntansi menyediakan transaksi keuangan secara garis besar. Yang ketiga, sebagai sarana koreksi ketepatan antara saldo pada sisi aktiva maupun pasiva. Perhitungan saldo pada kedua belah pihak tabel. Persamaan dasar akuntansi nantinya menyisakan angka yang seimbang jika semua transaksi telah dilaporkan dengan sebaik mungkin. Selanjutnya, kita masuk ke siklus akuntansi. Siklus akuntansi secara khusus diartikan sebagai proses berulang untuk melakukan identifikasi, analisis, dan merekam setiap kegiatan akuntansi dalam sebuah perusahaan. Siklus dalam kegiatan akuntansi ini terjadi dalam kurun waktu 1 tahun. Dalam kurun waktu tersebut, semua prinsip, kaidah, metode, hingga teknik-teknik dalam akuntansi digunakan untuk mencatat segala kegiatan akuntansi perusahaan. Umumnya, siklus ini dimulai pada awal tahun dengan pembukuan dan ditutup dengan jurnal penutup. Hal ini kemudian menjadikan proses-proses tersebut sebagai sebuah siklus. Adanya siklus ini dapat membantu pemilik perusahaan dalam melakukan analisis terkait kondisi keuangan perusahaan yang dimilikinya. Siklus akuntansi memiliki beberapa tahapan. Yang pertama, mengidentifikasi transaksi. Transaksi akuntansi yang dicatat merupakan setiap transaksi yang memiliki dampak secara langsung pada perubahan kondisi keuangan perusahaan dan dinilai secara objektif. Transaksi yang terjadi juga harus memiliki bukti-bukti transaksi agar bisa dilakukan identifikasi. Bukti transaksi ini bisa berupa kwitansi, faktur, nota, atau bukti transaksi lainnya yang dianggap sah dalam dunia akuntansi. Oleh sebab itu, setiap transaksi akuntansi sebaiknya menggunakan bukti transaksi yang sehingga bisa dicatat dan diidentifikasi oleh akuntan, terutama transaksi yang berkaitan dengan perubahan kondisi keuangan perusahaan. Yang kedua, analisis transaksi. Setelah tahapan identifikasi,
Akuntan kemudian harus melakukan analisis terhadap transaksi tentang pengaruhnya terhadap kondisi keuangan perusahaan. Sistem pencatatan akuntansi dalam perusahaan selalu menggunakan double entry system. Artinya, setiap transaksi akuntansi yang terjadi akan memberikan pengaruh pada posisi keuangan di debit dan kredit dan harus dalam jumlah yang sama besarnya. Secara matematis, umumnya akuntansi menggunakan persamaan aktiva sama dengan kewajiban tambah ekuitas dalam melakukan analisis dan perhitungan transaksi yang terjadi. Yang ketiga ada pencatatan transaksi dalam jurnal. Di akuntansi, jurnal diartikan dalam sebuah catatan kronologis selama satu periode tentang transaksi-transaksi yang terjadi. Di proses pemasukan informasi ini yang disebut sebagai penjurnalan. Dalam menjurnal ini terbagi dalam menjadi dua bagian, ada debit dan kredit. Pencatatan ini bisa dilakukan dalam sebuah jurnal umum. Lalu ada posting buku besar. Secara umum, buku besar ini adalah kumpulan rekening pembukuan yang berisikan informasi aktiva tertentu yang dicatat dalam satu periode. Dalam perusahaan, dipastikan pasti ada berbagai daftar buku besarnya itu. Masing-masing rekening dalam buku besar ini ada nomor-nomor kodenya. Tujuannya agar memudahkan ketika proses identifikasi dalam jurnal tersebut. Yang kelima, menyusun neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Neraca saldo berisikan daftar saldo dari masing-masing rekening pada buku besar pada periode tertentu. Dalam menuliskan neraca saldo yang terdapat dalam buku besar disatukan dan harus dalam kondisi sama jumlahnya. Bila dalam suatu kondisi ternyata terdapat transaksi yang belum tercatat atau ditemukan kesalahan dalam neraca saldo, maka akuntan wajib untuk melakukan pencatatan dalam jurnal penyesuaian. Penyusunan jurnal penyesuaian bersifat periodik dan prosesnya juga sama dengan penjurnalan pada umumnya. Setelah dicatat dalam jurnal penyesuaian, maka hasil laporan keuangannya menjadi aktual. Yang keenam, penyusunan neraca saldo, penyesuaian, dan laporan keuangan. Neraca saldo penyesuaian dibuat dengan berdasarkan pada buku neraca saldo yang sudah dibuat sebelumnya dengan memperhatikan jurnal penyesuaian. Saldo-saldo tersebut terbagi ke dalam kelompok aktiva dan pasiva sesuai dengan statusnya, yang disusun hingga jumlah saldo keduanya sama besar. Lalu, yang ketujuh ada menyusun jurnal penutup. Jurnal penutup ini ada di akhir periode akuntansi dengan cara menutup rekening nominal atau rekening laba rugi. Cara menutupnya adalah dengan membuat nihil nilai rekening tersebut. Lalu ada tambahan yaitu menyusun neraca saldo dan jurnal pembalik. Proses penyusunan neraca saldo dan jurnal pembalik ini bersifat opsional, boleh dilakukan atau tidak. Neraca saldo pada tahap ini berisikan saldo rekening permanen dan rekening buku besar setelah jurnal penutup. Sementara jurnal pembalik dibuat agar proses pencatatan beberapa transaksi tertentu, terutama yang selalu berulang, bisa lebih sederhana. Materi selanjutnya, laporan keuangan. Laporan keuangan adalah laporan yang berisi pencatatan uang dan transaksi yang terjadi di dalam suatu bisnis yang harus memiliki nilai ekonomi atau moneter. Gunanya adalah untuk mengetahui kondisi finansial perusahaan secara keseluruhan, sehingga para stakeholder dan pengguna informasi akuntansi bisa mengevaluasi dan bisa melakukan pencegahan dengan cepat dan tepat jika kondisi keuangan mengalami masalah atau memerlukan perubahan. Maka dari itu harus dibuat secara cepat, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Maka dari itu harus dibuat oleh seorang akuntan yang telah memiliki pengetahuan akuntansi yang bisa melakukan pekerjaannya secara kompeten. Lalu kita masuk ke jenis-jenis laporan keuangan. Yang pertama ada laporan laba rugi.
yang dibuat oleh para akuntan untuk mengetahui pengeluaran dan pemasukan bisnis secara mendetail. Isinya adalah data-data pendapatan sekaligus beban yang ditanggung oleh perusahaan. Biasanya digunakan untuk mengetahui atau menjelaskan kondisi keuangan perusahaan pada periode tertentu. Lalu yang kedua ada laporan arus kas, yang bisa juga disebut sebagai cash flow atau catatan keuangan yang berisi tentang pemasukan dan pengeluaran selama satu periode. Laporan ini sangat berguna kalau kita ingin mengevaluasi struktur keuangan serta aktiva bersih perusahaan. Ini juga bisa dimanfaatkan sebagai strategi adaptif untuk menghadapi perubahan keadaan dan peluang. Lalu yang ketiga ada laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal atau ekuitas adalah salah satu jenis laporan keuangan yang penting terutama untuk perusahaan publik. Sebab sebagian besarnya mempunyai struktur kepemilikan yang kompleks karena banyak stakeholder, investornya. Tujuan dari laporan ini adalah untuk memberi laporan mengenai perubahan modal kerja dan membuat ikhtisar dari investasi dan dana yang dihasilkan di dalam satu periode serta aktiva pembayaran. Lalu ada laporan neraca atau balance sheet yang biasanya terdapat beberapa informasi mengenai akun-akun aktiva serta hal-hal yang menjadi kewajiban perusahaan dalam satu periode. Dalam penerapannya, laporan neraca terdapat dua macam, yaitu bentuk stafel atau vertikal serta bentuk kontrol atau horizontal. Lalu yang terakhir ada catatan atas laporan keuangan atau yang biasa disingkat CALK. Ini adalah informasi tambahan untuk menjelaskan bagaimana perusahaan sampai pada angka laporan keuangannya. Ini juga bisa menjelaskan penyimpangan atau anggapan inkonsistensi dalam metodologi akun tahun ke tahun. Laporan keuangan juga memiliki beberapa fungsi dalam suatu bisnis. Yang pertama adalah untuk menilai kondisi usaha. Apakah perusahaan ini lagi untung atau lagi ada kerugian? Yang kedua bisa sebagai bahan evaluasi untuk permasalahan dan solusinya. Untuk menentukan itu maka sebagai bahan evaluasinya. Lalu yang ketiga adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban, yaitu kepada investor, masyarakat, ya para stakeholdernya lah. Dalam akuntansi, terdapat 5 jenis akun, yaitu yang pertama, akun harta, yang merupakan sumber daya ekonomis perusahaan. Ini biasanya diurutkan berdasarkan likuiditasnya, yang bisa dapat digolongkan dari yang paling mudah hingga tetap alias tidak berubah. Lalu yang kedua ada akun hutang, yang berdasarkan jangka waktunya, utang diurutkan kembali menjadi utang jangka pendek dan utang jangka panjang. Kalau utang jangka pendek biasanya jatuh temponya tidak sampai 1 tahun, sementara utang jangka panjang biasanya lebih dari 1 tahun. Yang ketiga adalah akun modal. Setiap perusahaan pasti butuh modal, mau dari para investor maupun dari para pemilik perusahaan. Lalu yang keempat ada akun pendapatan yang berasal dari operasional perusahaan. Makanya kalau perusahaan itu kan gunanya mencari untung. Jika tidak, untuk apa menjalankan perusahaan kan? Kecuali perusahaannya itu perusahaan nirlaba atau perusahaan non-profit. Lalu yang terakhir ada akun beban. Beban ini merupakan sebuah pengorbanan yang dilakukan dalam rangka untuk menjalankan kegiatan perusahaan, termasuk menghabiskan manfaat suatu barang yang dimiliki. Materi kelima ada perhitungan mengenai pendapatan. Pertama-tama, kita harus mengetahui dulu apa itu laba. Laba itu adalah
selisih antara pendapatan dan biaya. Laba, atau bisa disebut juga keuntungan bersih. Laba memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, laba yang didasarkan pada suatu transaksi yang akan benar-benar terjadi. Yang kedua, laba juga didasarkan pada suatu periode tertentu. Yang ketiga, laba yang dapat didasarkan pada prinsip pendapatan. Yang keempat, laba yang membutuhkan pengukuran tentang biaya dalam suatu bentuk biaya historis. Dan yang terakhir, laba yang didasarkan pada suatu prinsip perbandingan antara pendapatan dan biaya. Laba juga memiliki tujuan. Yang pertama adalah untuk membiayai operasional suatu perusahaan dalam bisnis. Itu bisa juga laba ini menjadi modal bisnis kegiatan perusahaan. Lalu bisa juga menjadi untuk melunasi hutang. Lalu sebagai cadangan untuk investasi perusahaan juga bisa, untuk mengembangkan bisnis perusahaan untuk di masa depan. Jadi laba ini sangat-sangat berguna bagi suatu perusahaan profit. Maksudnya yang berorientasi pada profit. Lalu ada fungsi laba. Apa itu fungsi laba? Jika laba tinggi, berarti konsumen suka dengan produk. Jika labanya rendah, berarti konsumen kurang suka dengan produk. Atau ada kemungkinan komoditi memiliki metode produksi yang tidak efisien, maka dengan laba ini kita memberi petunjuk penting untuk merelokasi sumber daya atau kemampuan yang dimiliki perusahaan. Laba juga memiliki beberapa unsur. Yang pertama ada pendapatan, adalah hasil dari pekerjaan. Lalu yang kedua adalah beban, atau adalah sesuatu yang harus dikeluarkan dan dipertanggungjawabkan seseorang demi mendapatkan hasil yang diharapkan. Yang ketiga ada biaya, yaitu sesuatu hal yang harus menjadi kas dalam suatu bisnis. Fungsinya sebagai alat penggerak bisnis agar bisa tetap melakukan kegiatannya. Yang keempat ada untung rugi. Untung ini adalah pendapatan dari pebisnis, sedangkan kerugian adalah saat modal yang dikeluarkan tidak melebihi dari pendapatan yang dihasilkan. Berarti modal tinggi tapi pendapatannya di bawah. Lalu ada terakhir ada penghasilan, adalah hasil akhir dari suatu bisnis. Penghasilan ini adalah hal yang digunakan untuk suatu kehidupan bisnis. Lalu bagaimanakah cara menghitung laba? Sebelum mencari laba bersih, kita harus mencari laba kotor terlebih dahulu. Laba kotornya adalah selisih dari penjualan dengan biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan produk, barang, atau jasa. Rumusnya adalah penjualan bersih dikurang HPP atau harga pokok penjualan. Penjualan bersih ini adalah pendapatan hasil dari penjualan setelah dikurangi semua biaya yang dikeluarkan dalam transaksi penjualan. Contohnya seperti barang yang diretur oleh pembeli karena kondisi barang yang tidak sesuai dengan standar. Rumus penjualan bersih adalah penjualan dikurangi potongan penjualan dikurangi return penjualan. Penjualan bersih ini tidak harus selalu menghasilkan langsung jadi duit, tapi bisa juga berbentuk piutang. Ini karena penjualan tidak harus selalu dilakukan dengan transaksi tunai. Penjualan secara kredit itu juga harus diakui sebagai penjualan. HPP atau dalam bahasa Inggrisnya COGS atau Cost of Goods Sold adalah semua biaya yang berkaitan dengan barang produksi atau barang yang dijual. Rumus HPP adalah persediaan awal dikurangi pembelian bersih persediaan akhir. Setelah diketahui laba kotor, maka kita akan bisa menghitung laba bersih. Laba bersih ini adalah laba kotor yang dikurangi semua biaya yang dikeluarkan, seperti biaya operasional maupun operasional. Biaya operasional ini seperti biaya pemasangan, biaya administrasi, dan biaya penyusutan.
sedangkan biaya non-operasional adalah biaya bunga dan pajak atau tax. Rumus laba bersih adalah laba kotor dikurangi beban usaha. Lalu kita masuk ke contoh tabel perhitungan laba. Bisa dilihat di sebelah kiri ini adalah contoh tabel perhitungan sederhana laba rugi bersih. Ini diperoleh dengan proses perhitungan yaitu penjualan dikurangi harga pokok penjualan merupakan laba rugi atau laba kotor. Laba rugi dikurangi beban atau biaya-biaya operasi menghasilkan laba rugi operasional. Laba rugi sebelum pajak dihitung dari laba rugi operasional ditambahi dengan pendapatan beban lain-lain. Terakhir, didapatkan laba rugi bersih setelah pajak yang dihitung dari laba rugi sebelum pajak dikurangi pajak. Bisa dilihat sekarang adalah contoh kedua adalah laporan laba rugi perusahaan dagang. Dari contoh tersebut dapat dilihat bahwa nilai penjualan adalah 158.265.000. Laba rugi sebesar 49.244.000 yang merupakan hasil dari total penjualan dikurangi harga pokok penjualan. Sedangkan harga pokok penjualan diperoleh dari perhitungan sebagai berikut ini. Ini adalah rumus untuk memudahkan memahami laporan keuangan di atas. Pembelian bersih itu rumusnya sama dengan pembelian dikurangi potongan pembelian ditambah diskon pembelian. Yang berarti pembelian bersih adalah 127.355 dikurangi buka kurung 6.951 ditambah 0 rupiah sama dengan 120.404. Harga pokok pembelian sama dengan pembelian bersih ditambah biaya kirim pembelian. Maka HPP-nya adalah 120.404 ditambah 0 rupiah sama dengan 120.404. Barang tersedia untuk dijualnya sama dengan harga pokok pembelian atau HPP ditambah persediaan awal. Maka barang tersedia untuk dijual sama dengan 120.404 ditambah 189.501 sama dengan 309.905. HPP sama dengan barang tersedia untuk dijual dikurangi persediaan akhir periode. Maka HPP sama dengan 309.905 dikurangi 200.884 sama dengan 109.021 rupiah. Laba rugi operasi sama dengan laba kotor dikurangi beban. Maka laba rugi operasi adalah 49.244.000 dikurangi 12.773.500 sama dengan 36.470.500. Laba rugi periode tersebut sama dengan laba rugi operasi ditambah pendapatan atau beban lain-lain yang didapatkan angka 37.802.938. Maka laba rugi sebelum pajak penghasilan PT Go Berkah periode Maret 2018 adalah sebesar Rp37.802.938. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kekurangan dalam materi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.